Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi panduan menggunakan e-learning madrasah versi 1.5.0 untuk guru. Dalam hal ini adalah menggunakan tampilan versi desktop. Dibuka di komputer atau laptop. Baik, ini adalah tampilan awal setelah kita mengakses link e-learning madrasah. Untuk linknya bisa didapatkan dari operator masing-masing madrasah. Demikian juga dengan username dan password. Username pada umumnya berupa NUPTK, sedangkan password umumnya berupa password khusus yang dibagikan oleh operator. Baik, setelah kita memasukkan username dan password, kita bisa klik di login e-learning. Nah, kita akan masuk ke jendela berikutnya. Ini masuk ke dashboard, tapi berhenti sejenak karena di sana e-learning menyediakan panduan singkat, step by step, apabila kita kesulitan atau belum pernah mengakses e-learning sebelumnya. Apabila kita ingin membaca panduan atau mengikuti panduan, bisa klik selanjutnya dan sebelumnya. Tapi apabila kita merasa sudah cukup paham, kita bisa langsung klik lewati. Nah, panduan tersebut akan hilang. Kita tunjukkan tampilan dashboard atau tampilan beranda. Ini adalah tampilan utama dari e-learning madrasah. Saya akan tunjukkan juga tampilan untuk versi smartphone. Jadi apabila e-learning madrasah ini diakses menggunakan smartphone atau gadget, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya lebih simple, tapi menu-menu yang terdapat di e-learning tepat sama dengan di versi desktop. Jadi ada menu forum, ini juga ada menu forum, kemudian menu kelas online. Di sini ada menu kelas online, ada 2 bahkan kalau di versi desktop. Kemudian ada kalender. Di sini juga ada kalender. Kalender ini nantinya akan berisi kalender pendidikan. Seharusnya kalender pendidikan ini sudah diisi sebelumnya oleh operator melalui halaman operator. Kemudian ada menu komunikasi, sama di sini juga ada menu komunikasi. Menu notifikasi, di sini juga ada menu notifikasi. Menu absensi, nah, di sini diberi nama absensi guru. Menu guru online, siswa online. Di sini ada siswa online, ini daftarnya. Sedangkan guru online ada di bawahnya. Kemudian menu profil Anda, menu logout. Ini kedua menu ini ada di sini. Jadi di dalam ini nama guru ini kalau diklik di sana ada profil dan ada tombol logout. Meskipun tombol logout juga ada di sini. Perlu saya jelaskan juga, ini tombol power ini berfungsi untuk logout, dan tombol rumah ini home ini berfungsi untuk kembali ke beranda. Ini adalah berandanya. Baik. Lalu apa yang perlu kita akses terlebih dahulu ketika kita sudah membuka halaman e-learning madrasah? Apabila Anda membuka untuk pertama kalinya pada hari tersebut, maka saya sarankan Anda absen terlebih dahulu. Dengan absen melalui tombol saya hadir, maka Anda akan secara otomatis dibawa ke tabel absensi, di mana di sana nanti akan tercatat tanggal dan jam di mana Anda mengakses halaman e-learning. Sekaligus ini menjadi tanda absensi kehadiran Anda. Tapi ingat bahwa Anda cukup absen 1 kali saja dalam 1 hari. Baik, kita kembali klik forum madrasah.
Nah, apabila kita sudah melakukan absensi, maka tombol saya absen tadi berubah menjadi sudah melakukan absensi. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan di halaman utama ini? Di bagian atas ada tempat untuk menuliskan sesuatu. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu secara umum sifatnya, bisa pengumuman, pemberitahuan, maka kita bisa ketikkan di sana. Selanjutnya kita bisa bagikan, bahkan kita juga bisa membagikan gambar atau link. Untuk selanjutnya, apa yang kita bagikan di sini bisa dikomentari atau bahkan bisa disukai oleh orang lain. Dalam hal ini guru dan siswa yang juga bisa mengakses e-learning. Baik, selanjutnya kita akan melihat kondisi kelas. Di sana tertulis Anda belum membuat kelas. Ya, kelas online ada di dua tempat, di bawah dan di atas menunya. Nah, kalau tertulis Anda belum membuat kelas seperti di sini nih, berarti memang belum ada kelas yang terbuat. Maka kita harus membuat kelas dulu. Bisa klik di sini atau kita klik di menu ini. Kalau kita klik buat kelas, maka kita akan dibawa ke halaman buat kelas baru. Ada beberapa parameter yang harus kita isi. Ini adalah kelasnya, kelas 7, 8, atau 9 karena kita ada di jenjang SMP. Kemudian ini adalah rombelnya. Rombel ini seharusnya sudah di-set terlebih dahulu oleh operator. Jadi misalnya seperti 7A, 7B, 8A, 8B, dan seterusnya. Nama kelas. Saya sarankan nama kelas diisi dengan rombel plus nama guru atau nama mapel yang diampu, supaya tidak membingungkan siswa. Kemudian deskripsi juga demikian, sebaiknya ditulis nama rombel plus mapel atau nama guru. Lalu kita pilih mata pelajaran, lalu kita pilih agenda pertemuan sesuai dengan promes program semester. Ada berapa pertemuan yang akan kita rencanakan dalam semester tersebut. Apabila sudah selesai, kita bisa langsung klik buat kelas. Nah, otomatis kita akan dibawa masuk ke halaman kelas yang baru saja kita buat. Misal saya membuat kelas 8A TIK. Ini adalah interface dari kelas 8A TIK. Ada sederet menu di sebelah kiri, ya. Kemudian ada menu undang siswa, copy kelas di sebelah kanan. Nah, sebelumnya saya juga ingin menunjukkan bagaimana ketika halaman ini ditampilkan dalam versi smartphone. Nah, ini dia tampilan timeline kelas, begitu kita menyebutnya selanjutnya. Timeline kelas berisi menu-menu yang sama, jadi di versi desktop menunya dari sebelah kiri, sedangkan di sini di versi smartphone menunya merata di layar dengan tampilan yang lebih simpel dan menarik. Baik, kita akan mulai dengan membuat. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan bahwa di sini ada tombol copy kelas. Ini memudahkan kita apabila kita mengampu beberapa kelas di level yang sama. Jadi beberapa rombel yang berbeda tapi di level yang sama, maka kita cukup menyiapkan salah satu rombel saja untuk kemudian konten dari kelas tersebut bisa kita copy ke rombel-rombel yang lain. Ini tentunya bisa menyederhanakan kerja kita. Baik, sebelum memulai aktivitas di kelas, maka kita harus terlebih dahulu memastikan apakah siswa sudah tergabung dalam kelas tersebut, atau dengan kata lain, apakah kelas tersebut sudah ada siswanya atau belum. Untuk memastikan ketergabungan siswa, kita bisa klik di data siswa tergabung atau bisa langsung klik di undang siswa. Dua tombol ini fungsinya sama. Kita coba klik di data siswa tergabung. Nah, ini adalah tampilan dari data siswa tergabung. Kita klik undang siswa dulu. Kita akan dibawa ke menu ini. Nah, ini di sini terdapat nama seluruh siswa. Kita bisa gabungkan satu persatu atau
gabungkan semua siswa sekaligus. Jadi ini apabila kita mengendaki menggabungkan satu persatu, atau tombol yang ini apabila kita ingin menggabungkan semua siswa secara sekaligus. Apabila sudah kita klik gabungkan semua siswa, maka kita bisa klik tutup. Nah, kembali ke menu gabung tadi, kita bisa klik refresh, lalu kita pastikan jumlah siswa tergabung apakah sudah sesuai dengan jumlah siswa dalam rombel tersebut. Selanjutnya, apabila sudah sesuai, kita bisa klik pada menu timeline kelas untuk kembali ke beranda kelas. Nah, jadi jendela tadi yang saya tunjukkan tadi itu nanti akan tampil di sini. Jadi menu-menu ini selalu muncul sehingga Anda bisa klik pada timeline kelas untuk kembali ke halaman utama kelas ini. Untuk versi smartphone, Anda bisa klik pada tombol ini. Nah, tombol ini berfungsi untuk mengembalikan ke halaman timeline kelas. Selanjutnya, kita perlu mempersiapkan standar kompetensi KI dan KD baik untuk pengetahuan maupun keterampilan. Apabila kita klik, kita akan diajak ke jendela KI/KD. Di sana kita memasukkan SK standar kompetensi untuk pengetahuan, di bawahnya ada untuk keterampilan. Kemudian KD-nya, ini nomor KD dan ini adalah bunyi KD-nya. Apabila sudah diisi, kita bisa klik simpan. Maka nanti akan muncul di bagian bawahnya. Perlu diingat bahwa untuk item KD, e-learning hanya menerima 1 digit angka. Jadi angka di sini diharapkan hanya 1 digit saja. 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, apabila sudah cukup, kita klik lagi ke timeline kelas, menu timeline kelas. Kita kembali ke halaman utama lagi. Selanjutnya kita mengisi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, karena tadi di contoh saya mengisikan 2 KD, KD 1 dan 2, berarti KKM yang muncul juga untuk 2 KD yang sudah saya buat. Nah, di sana ada pilihan tinggi, sedang, ada rendah. Anda bisa mengatur sesuai dengan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk masing-masing KD, sehingga didapatkan KKM yang diharapkan. Tentunya nanti semuanya akan di rata-rata menjadi KKM dari standar kompetensi. Baik, kita kembali ke menu timeline kelas. Selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Nah, di sini kita sudah diberikan tempat untuk menginputkan rencana pembelajaran atau RPP lengkap mulai dari tanggal, kemudian jam keberapa, kemudian pertemuan keberapa, bahasan materinya apa, kompetensinya apakah pengetahuan atau keterampilan. Nah, KD ini akan muncul pilihan nanti berdasarkan tadi yang sudah kita input. Kemudian tujuan pembelajaran kita bisa isikan, metode pembelajaran, media sumber belajar, kegiatan pembelajaran, penilaian. Nah, ini langsung bisa kita inputkan secara lengkap, kemudian kita klik tombol simpan. Nanti setelah diklik simpan akan muncul tabel yang berisi semua rencana pembelajaran yang telah kita buat. Baik, itu sementara yang bisa saya sampaikan untuk tutorial bagian pertama e-learning madrasah versi 1.5.0. Insya Allah akan dilanjutkan pada bagian kedua, dimulai dari bagaimana menginputkan bahan ajar sampai membuat penilaian bagi
siswa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.